Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rizky Listiani, guru SMP Negeri 6 Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil subtema yaitu mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Wajah. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Senang sekali hari ini bertemu dengan anak-anak masih pada semangat. Walaupun kita di pandemi ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan sama Allah, diberikan kesehatan, tapi kita tetap juga harus menjaga yang namanya protokol COVID. Jangan lupa tetap harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada yang masuk? Jarang apa? Ada suratnya. Gunakan konsumenya. Oke, terima kasih. Sudah berapa harinya? Baru hari ini. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tapi biar kalian sudah fokus dulu kira-kira. Nah, kita biar fokus dulu, kita main game dulu, oke? Ibu punya game, yaitu karena hari ini materi kita yaitu mengenai flora dan fauna. Game kita juga ada hubungannya dengan fauna, yaitu gajah dan semut. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Semut? Kecil. Nah, tapi gamenya nanti kita balik ya. Kalau ibu katakan gajah, kalian besar, oke? Kalau ibu katakan semut, kecil. Bisa ya? Oke, tes dulu. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Oke, konsentrasi lagi. Gajah, semut, semut. Besar.
akan kita bahas. Ibu ada pretest, silakan kerjakan pretestnya. Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan semampu kalian. Ini hanya untuk mengukur kemampuan awal. Oke? Yang sudah dapat soal di mejanya silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Baiklah, materi kita seperti yang disebutkan di awal, kita akan mempelajari yaitu mengenai flora dan fauna. Kita tahu begitu banyak flora yang ada di Indonesia, begitu pun juga dengan fauna. Untuk memulainya, nanti Ibu akan terangkan mengenai apa itu flora dan fauna. Nanti kita kegiatannya dengan diskusi ya. Baiklah, kita akan mempelajari yaitu mengenai flora dan fauna. Kelihatan jalan di belakang? Flora dan fauna. Flora di Indonesia ini dibagi menjadi dua macam ya. Yaitu yang pertama kelompok Indomalayan. Kelompok Indomalayan itu adalah meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat, yaitu ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Itu termasuk Indomalaya. Oke, jadi untuk flora ini dibagi dua. Satu Indomalaya, yaitu kelompok yang meliputi tanaman yang ada di bagian Indonesia bagian barat, yaitu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Oke. Kemudian yang kedua yaitu adalah Indo-Australia, yaitu adalah kelompok tanaman yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Nah, itu meliputi daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Jelas? Boleh kalian catat yang mana yang penting ya nak ya? Ibu lanjutkan. Kalau tadi kita mempelajari mengenai flora, nah macam-macam flora dulu. Flora yang termasuk di Indonesia bagian barat. Kita tahu kan? Kita berada di Indonesia bagian barat. Tumbuhan atau flora yang ada di Indonesia barat itu seperti apa yang ada di sini? Hah? Apa? Merbau? Oh, kerbau bukan. Flora lah, flora. Flora, tumbuhan apa? Yang tadi kan dikatakan flora dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Indomalaya, dan Australia. Indomalayan itu adalah tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. Kebetulan kita kan berada di Pulau Sumatera nih, jadi kita termasuk berada di kawasan Indomalaya. Jadi yang tumbuhan yang ada termasuk Indomalayan tadi apa saja? Suara Asia, oke. Jangan dulu. Apa lagi kira-kira? Hah? Sawit, oke, sawit boleh juga. Tapi kalau bisa juga di Indonesia Timur ya. Jati, ya kan? Pohon jati, terus kemudian rotan, apa? Akasia. Apa lagi? Kira-kira ya? Meranti, ya dari meranti. Banyak ya tumbuhan yang termasuk Indomalaya. Kemudian tanam yang ada di kawasan Indonesia Timur atau yang termasuk Australia itu seperti kayu putih. Kemudian sagu, kita nggak ada kan sagu di sini. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Oke, untuk orang kita
kita masuk ke fauna. Untuk fauna di Indonesia, fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu dipisahkan dengan yang namanya garis Wallace dan garis Weber. Ya. Garis Wallace itu memisahkan antara fauna yang ada di Indonesia bagian barat dengan yang ada di bagian Indonesia tengah. Kemudian kalau garis Weber itu memisahkan antara fauna yang ada di bagian Indonesia tengah dengan fauna yang ada di bagian Indonesia timur. Ingat ya, garis apa ini tadi? Garis Wallace dan garis Weber. Oke. Fauna yang termasuk fauna Asiatik itu adalah fauna yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. Seperti kita lihat di situ ada gajah, ada orangutan, lagi beruang madu, harimau. Nah, itu termasuk hewan-hewan atau fauna yang berada di kawasan Indonesia bagian barat, atau termasuk fauna Asia ini, ya. Kawasan fauna yang ada di Asia ini berada di pulau hampir sama dengan flora yang Indomalayan tadi, yaitu ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, kemudian Jawa dan Bali. Ya, itu adalah kawasan Indonesia bagian barat termasuk fauna Asiatik. Nah, ini ada yang bagian kedua, ini adalah fauna peralihan. Fauna peralihan itu adalah fauna yang berada di bagian tengah. Ini fauna ini adalah khas, makanya disebut termasuk fauna khas punya Indonesia. Ini tidak ada di daerah lain. Ini fauna peralihan ini seperti contohnya anoa, komodo, benar, komodo. Nah, itu adalah fauna-fauna yang termasuk fauna peralihan. Kemudian yang ketiga, ini adalah fauna Australia, yaitu fauna yang berada di sebelah atau di sebelah timur Indonesia. Ya, ini berada di daerah Papua Timur. Itu ada cendrawasih, ada kanguru, ya. Bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Kita lihat berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Silakan kalian catat. Fauna Indonesia di bagian barat atau tipe Asiatik tadi sudah ibu jelaskan sedikit, yaitu meliputi fauna yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Pada gajah, orangutan, harimau, dan tentunya masih banyak lagi, kan? Kemudian ini yang tengah, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Yang kecilnya apa nih? Ada tahu nggak? Ayo, ini hewan apa? Kerbau. Memang sejenis kayak kerbau, tapi itu bukan kerbau, ya? Anoa, benar. Itu adalah hewan khas di daerah Sulawesi. Di tempat kita nggak ada, kan? Di bagian barat ada nggak? Nggak ada. Makanya disebut ini adalah fauna peralihan, karena mereka memang hewan khas yang ada di tengah bagian Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Yang sifatnya mana? Yang ini? Ini koala. Koala itu juga suka di tempat teman-teman. Itu di daerah lain juga ada. Jadi kalau misalnya kamu keluar negeri kemana nggak ada. Kalau bakalan menemukan hewan komodo, anoa maupun koala. Karena ini adalah fauna khas Indonesia. Ya, makanya disebut ini termasuk tipe peralihan karena tidak sama dengan hewan Asiatik atau hewan yang berada di kawasan bagian barat, dan juga tidak sama dengan hewan Australia atau hewan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Jadi kalian hanya bisa menjumpai di kawasan Indonesia bagian tengah. Ya.
yang satu orang ya. Lanjut. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah fauna Indonesia bagian timur. Fauna Australia ini terdapat di Kepulauan Aru dan di sekitar wilayah Papua. Aru daerah kecil lagi. Jadi kalau misalnya kita sebut kenapa disebut tipe Australia? Karena hewan yang ada di bagian kawasan timur ini mempunyai kemiripan dengan hewan yang berada di benua Australia. Makanya disebut tipe Australia. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya ini nanti ibu akan membagi kalian, ini ada 16 ya, kurang satu berarti ada 15. Nanti ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti silakan kalian berkelompok. Nanti ibu berikan kalian tugas. Ibu ada video nih, ya. Nanti kalian saksikan video. Nah, nanti kalian coba kalian diskusikan mengenai permasalahan yang timbul di video. Oke. Lanjut. Oke, sudah kalian lihat kan tadi ya video mengenai hutan. Sekitar kita masih ada hutan? Masih bisa lihat kita ada hutan karet, ada juga hutan hidrogen ya. Bahkan di belakang sekolah kita ini ada juga di Bukit Surat. Mengenai hutan ini kalian bisa lihat. Tadi di video tadi disebutkan deforestasi atau mulai banyaknya pembukaan hutan paling besar. Hutan paling terbesar ini ada di kawasan Sumatera, Kalimantan, Papua. Itu mulai sedikit demi sedikit sekarang sudah terjadi kerusakan hutan. Kenapa? Karena apa saja ya? Ada kerusakan hutan. Ada penebangan liar. Nah, digantikan oleh perkebunan sawit. Apa sih kira-kira? Untuk industri kertas. Nah, jadi karena adanya beberapa hal tersebut, maka banyak sekali hutan yang dibuka dengan secara ini. Karena hutan kita semakin lama semakin terkini, semakin habis, itu akan mempunyai dampak yang sangat besar untuk seluruh makhluk hidup, termasuk juga untuk flora dan fauna. Jadi kira-kira pasti nggak kita mengadakan menjaga kelestarian hutan atau menjaga penyelamatan hutan untuk kelestarian flora dan fauna. Jadi hari ini ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai penting nggak sih penyelamatan hutan untuk kelestarian flora dan fauna. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama. Silakan kalian bagi
mempresentasikan minggu depan ya. Oke, untuk yang pertama silakan maju terlebih dahulu kelompok 2. Kelompok Sri, Aulia, Bodari, sama Subali. Silakan maju presentasi ke depan. Siapa yang mau presentasi? Aulia. Aulia, oke. Oke, kelompok Aulia, silakan. Perkenalkan anggota kelompoknya, kemudian silakan kemukakan hasil diskusi kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Sri Madani, Sri Wayuni, Al-Ghazali, dan Sunari. Mengenai pentingnya penyelamatan hutan untuk pelestarian flora dan fauna. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan satu di antara aspek biosfer yang paling penting. Apabila tidak ada hutan, maka kelembapan dan suhu udara tidak stabil dan tidak terjaga. Selain itu, tingkat penguapan air akan besar di dalam tanah. Upaya untuk menyelamatkan flora dan fauna: 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi. 2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. 3. Membuat penangkaran. 4. Melaporkan orang yang berbuat sesuatu dan menghindari transaksi binatang alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 2 ada yang mau tanya tidak? Oke, tidak ada. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kelompok 4. Ya, silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4, nama saya Yolanda, ini Nora, ini Ampun dari kelompok 4. Jelaskan pembagian kelompok persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Kelompok Indo-Malayan terletak di Indonesia bagian barat, dan kelompok Indo-Australia terletak di Indonesia bagian timur. Mengenai pentingnya penyelamatan hutan untuk pelestarian flora dan fauna. Untuk tempat tinggal flora dan fauna, tempat penyimpanan oksigen, untuk sumber pangan dan hidup. Oke, ada yang mau tanya? Oke, baik. Sebutkan Ustaz, kelompok dari mana ditanya? 1. Namanya siapa, Nak? Fitri. Oke, kelompok 1 Fitri. Silakan pertanyaannya. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan. Melakukan penghijauan atau reboisasi. Melindungi dan menjaga habitat di hutan. Menerapkan sistem tebang pilih. Menerapkan sistem tebang tanam. Melakukan penebangan secara konservatif. Mencegah kebakaran hutan. Tidak mencoret-coret pohon di hutan. Tidak membuang sampah di hutan. Menghemat penggunaan kertas. Melakukan daur ulang kertas. Melakukan seminar pelestarian hutan. Ya, Fitri? Oke. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sudah semua ya ini ya? Sudah maju semua. Boleh kalian kumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu? Nah, tadi ada banyak pertanyaan. Jadi salah satunya tadi dari kelompok 2 menanyakan, kalau Fitri tadi ya, Fitri menanyakan mengenai upaya-upaya apa saja
yang dilakukan untuk menyelamatkan hutan, kan? Nah, tadi sudah dijawab sama kelompok Jelajah kelompok 4. Jadi hal yang perlu kita ingat dari apa saja tadi contoh penyelamatan aksinya itu reboisasi, kemudian ada lagi tebang pilih, kemudian sanksi bagi penebang liar, mencegah kebakaran hutan dan mengurangi penggunaan kertas, ya. Kemudian tadi ada bagus sekali pertanyaan juga tadi yang maju dari kelompok 2 yang bertanya tadi Sri, ya, itu menanyakan memang sekarang kita lagi ada wacana mengenai pemindahan ibu kota negara kita. Sekarang di mana sih ibu kota negara kita? Jakarta. Nah, ini ada wacana bahwa akan dipindahkan Kalimantan. Jadi dari kelompok Sri, kelompok berapa sih? Kelompok 2 ini bertanya mengenai wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Padahal kita tahu Kalimantan adalah pulau yang di situ terdapat hutan yang luas yang sangat dibutuhkan untuk paru-paru dunia. Nah, kira-kira setuju atau tidak? Nah, ini masih banyak polemik karena ada yang setuju, ada yang tidak, jadi masih banyak yang kontra. Tadi kalau dari kelompok berapa? Kelompok 3 menjawab tadi setuju atau tidak? Tidak. Oh, tidak setuju karena apa tadi? Karena sejumlah besar lahan gambut yang mudah dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan Jadi kenapa tidak setuju? Karena ketakutan nantinya kalau misalnya memang Kalimantan dijadikan sebagai ibu kota, nanti akan pasti banyak hutan yang akan dibuka. Jadi akan semakin banyak adanya kerusakan hutan. Oke, bagus sekali kalian diskusi pada hari ini. Ibu minta aplaus tepuk tangan kalian semua. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mengambil sama-sama kesimpulan, ya. Nah, mengenai flora dan fauna, kita tahu bahwa flora yang ada di Indonesia atau flora itu dibagi menjadi 2, yaitu Indomalaya dan Indo-Australia. Yang termasuk di kawasan Indomalaya tadi yaitu pulau yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian Indo-Australia termasuk di Papua, Nusa Tenggara, kemudian fauna di Indonesia itu dibagi menjadi berapa macam? 3. Jadi ada fauna Asiatik, fauna peralihan, yang terakhir ada fauna Australia. Ya, itu pembagiannya menurut garis apa tadi, Nak? Garis Weber dan garis Weber. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Baiklah, Ibu ada proses ini. Siapkan kita di pos ini kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan ditunjukkan soal yang di depan. Baiklah, untuk kegiatan minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas atau proyek. Kalau kalian buat clipping, yaitu mengenai kebakaran hutan yang ada di wilayah Sumatera saja, ya. Silakan kalian cari berita mengenai kerusakan atau kebakaran hutan atau apapun mengenai kerusakan hutan, ya. Silakan kalian buat clipping atau boleh juga makalah nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Saja untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat, ada baiknya sebelum kita tutup kita membaca doa. Kalau bisa untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. semua siap. Doa mulai.
selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam